Niki pura pemuputan ya kan? Inggih, niki pura pemuput. Ide melinggir iki ide Batar Lingsir, ide Batara Sangyang Pasupati. Ide Sangyang Pasupati ide melinggir iki pemuput saning watak karya. Napi karya nagaring macapada saning wong mangsa diberi watak kabeh karya kepuput ide Sangyang Pasupati iki pemuput iki ton mekarya keris saning anyar saning baru. Menang kepuput leki ide paling sejang Pasupati nas Pasupati mangda hida jakti lancip mangda kerse macina wau raga lingyang ling kamar suci wal sing suang-suang kepuput leki nas panugrahan king tanding pura pemuput pura besakih dia matur suksema ganten lah inggih suksema mawali. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Hari ini kita akan membahas keris dalam budaya Sunda. Sebelum menonton seperti biasa, like dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Santi Dirgahayu Dirgayu Nama Budaya. Selamat siang para saudara Sanaji. Hari ini kita akan membahas keris dalam perspektif budaya Sunda. Jadi keris dalam perspektif budaya Sunda bukanlah salah satu atau satu suku kata yang terpenggal, yang bisa terpenggal menjadi akronim, menjadi dua suku kata atau memiliki definisi baru seperti melungker-melungker Kang Aris atau definisi macam-macam. Keris adalah keris, keberadaannya dalam masyarakat Sunda sudah jelas, sudah self-evident, sudah swabukti, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Dalam konteks ini artinya ketika kita berkata keris, orang-orang atau masyarakat Sunda itu sudah memiliki persepsi keris dalam benak mereka tanpa perlu pemahaman, tanpa perlu definisi bahwa keris tidak sekadar senjata yang memiliki dua sisi tajam pada dua sisi belahan, tetapi keris juga bagian dari perjalanan masyarakat orang-orang Sunda sejak zaman kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Keris dalam hal ini bisa kita lacak keberadaannya dari lontar di abad-abad 14 atau di abad 15 tatkala Maharaja Sunda atau Kerajaan Pakuan Pajajaran sedang dalam puncak kejayaan atau yang kita kenal dengan zaman Gemuk Pakuan. Rajanya tak lain adalah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Aji di Pakuan. Nah, zaman itu Maharaja Sunda sedang mengalami kemajuan dalam bidang ekspor hasil bumi, lada, cabai, beras, kuda, kemudian bahkan gajah. Dan di situ pecatat Portugis salah satunya adalah Tomé Pires mencatat ketika Sri Baduga masih bertahta di Kemaharajaan Sunda sebagai raja yang adil, yang bijaksana, yang memiliki postur seperti binaragawan, sangat mahir berburu, dan berburunya adalah kesukaannya adalah rusak pada saat itu. Nah,
Posisi keris dalam hal ini adalah salah satu alat persenjataan yang ketika di zaman Sri Baduga muncullah kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Di situ disebut salwiraning ketepaan ayat tilu ganggaman palain. Ganggaman Sang Wong Pratma, keris, abet, pamuk, golok. Ganggaman Sang Wong Palima, kujar, batik, patik, baliung, koret, dan yang terakhir ganggaman Sang Wong Pandita mah, pangot, pesedongdang, kalakatri. Ganggaman Sang Wong Prabu mah, raksasa dewanya, paranti pangalah hurip. Jadi kerisnya dari kalangan bangsawan, simbol yang menjaga atau simbol yang mengisi kerisnya adalah raksasa, dan fungsinya adalah pangalah urip atau pencabut nyawa. Ini dalam konteks peperangan atau dalam konteks adu fisik. Kemudian yang kedua, ganggaman Sang Wong Tanima, Detya dewanya, diisinya oleh Dewa Detya, paranti kiki cepeng diinuman. Jadi untuk dewanya Detya, alat-alat tersebut untuk segala macam yang diminum dan dikecap. Yang terakhir adalah senjata Sang Wong Pandita mah, yaitu salah satunya adalah pisau panok, denawa dewanya, paranti kumerit segala. Jadi untuk meraut atau ya untuk meraut segala macam yang menjadi objeknya pada saat itu. Jadi masing-masing ini mewakili Tritangtu di bumi bawana konsep triadik Sunda kuno yang awalnya sempat dari Trimurti Hindu, kemudian bergeser lagi di zaman Sri Baduga menjadi konsep Tritangtu di bumi bawana. Jadi konsep ini pertama bahwa ada sosok Rama, ada sosok Ratu, dan ada sosok Resi. Ketiga ini adalah trias politikanya Kemarharajaan Sunda pada saat itu, dan dalam konteks atau relevansinya dengan naskah Siksa Kandang adalah pembicaraan mengenai Tritangtu di bumi bawana, artinya sistem politik atau sistem pemerintahan Kemaharajaan Sunda yang salah satu dari masing-masing ketiga jabatan tersebut tidak ada yang unggul, tidak ada yang melebihi, karena ini adalah sistem trias politika. Bagaimana relevansinya dengan Tritangtu di bumi bawana? Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih dalam konteks pesan haji, konteks hasil tepa. Dalam budaya Sunda, pesan haji kata sambingannya adalah hasil tepa atau segala macam yang ditempa, seperti dalam naskah Siksa Kandang tetepaan, artinya segala macam yang ditempa. Hasil tepa yang bahasa umumnya adalah pesan haji. Nah, dalam pesan haji atau hasil tepa dalam Sunda, ini akan kita bahas lebih mendalam pada kesempatan berikutnya. Segitu saja, jangan lupa terus ikuti channel kami, like dan subscribe.